Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini, kali ini kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, bertatap muka, baik virtual maupun kadang-kadang kita secara nyata kita bertemu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan berbagai macam syukur, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kutip yaitu dari Imam Al-Ghazali. Bapak, Ibu, dan kaum muslimin muslimat dan anak-anakku semuanya di mana berada, mudah-mudahan pada hari ini kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Di antara syukur yang pertama yaitu syukur kepada Allah berupa yaitu bil qalbi. Ada 3, bil qalbi, bil lisan, bil fi'li. Bil qalbi apa? Rasa syukur kita kepada Allah, kita ungkapkan hati kita dengan kepuasan, kesenangan yang luar biasa. Seperti dikisahkan sebuah kisah yaitu ketika Nabi Sulaiman yaitu melihat seekor semut sedang berdoa kepada Allah memohon hujan. Karena apa? Sudah lama tidak turun hujan, sehingga seekor semut ini memohon kepada Allah untuk turun hujan. Nabi Sulaiman melihat semut sedang memohon kepada Allah, seekor semut aja bersyukur pada Allah, selalu mendoakan, selalu berdoa, apalagi kita sebagai manusia. Kita sempatasnya, kita selayaknya untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah sebagai rasa syukur kita. Di antara doa Nabi Sulaiman yaitu yang diungkapkan, yang dibacakan yaitu dalam firman Allah surat An-Naml surat ke-27 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Inilah doa Nabi Sulaiman kepada Allah agar menjadi orang yang selalu bersyukur. Syukur bil qalbi. Mari kita sebagai orang awam yang selayaknya kita sering kadang-kadang kita mendustakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu terungkap dalam surat Ar-Rahman yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan? Kadang-kadang tanpa kita sadari kita sering mendustakannya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yaitu syukur yang kedua diantaranya adalah syukur bil lisan. Mari ungkapkan lisan kita dengan lisan yang baik, ucapan yang baik. Seperti apa? Yaitu perumpamaan dalam surat Ibrahim ayat 24-26. Perumpamaan kata-kata yang baik adalah seperti pohon kurma yang menjulang tinggi, akarnya menunjam ke bawah sehingga kokoh kuat. Seandainya kita berteduh di bawahnya, merasa nyaman karena daunnya rimbun, buahnya lezat. Seandainya kita menikmati buahnya, yaitu kita menikmatinya dengan rasa enak, rasa puas. Dalam Al-Quran diumpamakan seperti pohon kurma. Kalau diibaratkan tubuh kita apa? Kalau ucapan yang baik, diri kita ucapan yang baik, maka orang di samping kita akan merasa nyaman, merasa terlindung. Ucapan-ucapan baik kita, seandainya teman kita, saudara kita, siapa saja mengamalkan daripada ucapan-ucapan kita, entah itu sebuah doa ataupun kalimat-kalimat yang baik lainnya yang menyenangkan, diamalkan, orang merasa tenang, merasa nyaman, bahkan kita selalu dirindukan oleh teman kita karena ucapan kita yang selalu menyejukkan, yang menyenangkan. Mari kita sama-sama koreksi diri, ucapan kita sudah layakkah, sudah menyenangkan orang lainkah, atau bahkan menyakiti orang lain. Nyinyir, kalau orang Jawa mengatakan nyinyir ucapannya, jangan sampai.
Marilah perumpamaan ini seperti dalam surat Ibrahim ayat 24. Menjulang tinggi ke atas, daunnya rimbun, buahnya lezat, banyak. Ketika kita menikmatinya akan merasa nyaman, badan kita menjadi sehat. Jangan menjadi perumpamaan yang kedua, apa? Yaitu pohon yang menjulang tinggi, akarnya tidak kuat, dan ketika kita di sampingnya takut kita akan kejatuhan. Ucapan kita diantaranya apa? Kalau ucapan kita yang buruk, maka apa? Ketika kita di sampingnya kita akan takut kejatuhan. Atau kalau kalimat kita yang buruk pada orang lain, orang mendengarkan ucapan kita akan merasa tersakiti. Ketika tersakiti dibaratkan seperti sebuah anak panah melempar langsung nancap. Ketika dicabut meskipun halus sekali, bismillahirrahmanirrahim, ternyata masih ada bekasnya yang menempel. Sakit luar biasa. Meskipun sudah minta maaf, tidak semudah itu untuk memaafkan kadang-kadang kita, karena masih ada luka. Jadi mari kita hati-hati agar kita selamatkan lisan kita. Selamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa keselamatan manusia di dalam menjaga lisannya. Mari saudaraku semuanya, muslimin dan muslimat, kita menjaga bibir kita, lisan kita, agar kita selalu terjaga oleh Allah. Hifdzul lisan kita terjaga oleh Allah. Lisan kita selalu yang baik, yang menyenangkan, yang menyejukkan, sehingga ucapan kita selalu dirindukan saudara-saudara kita. Mungkin kita sering mengkaji dari ustadz-ustadz, para masyayikh, di antara ucapan yang baik, yang timbangannya berat sekali, tapi ketika diucapkan ringan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Monggo kita sebagai kaum muslimin, sebagai muslimat, kita selalu berzikir kepada Allah di mana kita berada, agar hati ini menjadi tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alla bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati ini menjadi nyaman, hati ini menjadi tenang, sehingga hidup kita menjadi nyaman. Saudaraku yang seiman, marilah kita sama-sama, kita selalu berusaha untuk selalu bersyukur. Yang ketiga yaitu dengan perbuatan. Mari perbuatan kita perbuatan yang baik, membantu orang lain, menyenangkan orang lain, atau dari bangun tidur sampai tidur kembali kita gunakan semaksimal mungkin. Bangun tidur kita mungkin, apalagi sekarang bulan puasa, kita sebelum kita bertasyahur, mungkin bersahur, kita sholat tahajud dulu. Setelah itu sahur, kita subuhan ke masjid. Setelah itu kita di rumah tadabbur dulu. Setelah itu kita sholat duha dulu sebelum berangkat kerja. Agar apa? Perjalanan kita memohon pada Allah agar selamat. Keberkahan yang kita dapatkan, yang kita mintakan selama ini, kita selalu, yaitu dengan menjalankan sholat duha. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudaraku semuanya, mari anak-anak didik kita semuanya, apalagi ibu sebagai umul madrasah, mari menjadi contoh anak-anak kita. Sebelum kita berangkat kerja, mari kita sholat duha bersama-sama di rumah, mengingatkan kepada anak kita agar kita untuk selalu istiqomah dalam duha. Setelah itu kita berangkat kerja, kita keluar dari rumah kita, ucapkan dengan lisan kita, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita berangkat, mungkin jalan kaki, mungkin naik motor, mungkin naik mobil. Ketika kita sudah naik, kita berdoa lagi, syukur dengan lisan lagi, membaca doa, kita berzikir. Di perjalanan kita perbanyaklah membaca istighfar, membaca sholawat, agar lisan kita ini basah dengan dzikir-dzikir Allah, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian yang saya sampaikan. Di antara wujud syukur tadi itu ada 3. Satu, yang pertama adalah bil qalbi, yaitu dengan hati kita yakin kepuasan akan kebesaran Allah. Yang kedua yaitu dengan lisan kita. Mari jaga lisan kita agar lisan kita lisan yang selamat. Selamatul insan bihifdzil lisan, keselamatan manusia di dalam menjaga lisannya.
Yang ketiga yaitu dengan perbuatan kita. Mari kita wujudkan dari bangun tidur sampai tidur kembali, nilai satu hari ini adalah nilai yang ibadah, nilai yang diberkahi, nilai yang diridhoi oleh orang lain, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita selalu dilindungi oleh Allah di mana saja kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Astaghfirullahaladzim, ada salah hilaf, mohon maaf karena kebodohan saya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.